Hai, kembali lagi dengan saya Kirana. Selamat datang di cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Tuyul di Kampung Ciparai. Kampung Ciparai, sebuah desa kecil di pinggiran kota, belakangan ini tengah dilanda keresahan. Banyak warga yang mengeluhkan kehilangan uang secara misterius. Bukan hanya jumlah besar yang hilang, bahkan receh-receh dalam dompet, koin-koin yang disimpan dalam celengan, hingga uang yang disembunyikan di tempat tersembunyi lenyap tanpa jejak. Fenomena ini semakin sering terjadi setiap malam, dan warga mulai mencurigai adanya sesuatu yang tidak wajar. Pak Ujang, seorang petani yang hidup sederhana, pertama kali merasakan kehilangan ini. Suatu pagi, ketika hendak membayar bahan pangan di pasar, dia menyadari uang dalam dompetnya berkurang setengah. Padahal, semalam aku simpan baik-baik di bawah bantal, gumamnya. Tak lama kemudian, kejadian serupa dialami tetangga-tetangganya, termasuk Bu Siti dan Pak Rahmat, yang keduanya kehilangan uang dengan cara yang sama misteriusnya. Kabar mengenai kehilangan uang menyebar cepat di kampung itu. Pak Kadir, seorang tetua desa yang dikenal bijak, mengumpulkan para warga untuk membahas masalah ini. Tidak mungkin ini ulah pencuri biasa, ujar Pak Kadir, serius. Kalau pencuri manusia, pasti yang diambil yang jumlahnya besar. Ini aneh, receh pun diambil. Suasana rapat menjadi hening, hingga tiba-tiba Bu Tati, seorang ibu rumah tangga, berkata pelan, "Apakah mungkin ini ulah tuyul?" Kata tuyul membuat warga terdiam sejenak. Tuyul, makhluk kecil dengan kepala botak, diyakini masyarakat sebagai makhluk gaib yang suka mencuri uang atas perintah pemiliknya. Makhluk ini terkenal lincah, suka bersembunyi, dan sulit tertangkap. Tuyul suka dengan uang receh, ujar Pak Kadir, mengangguk. Biasanya yang memelihara tuyul itu orang yang ingin cepat kaya, tapi dengan cara yang tidak halal. Pak Kadir mulai menjelaskan lebih rinci tentang ciri-ciri orang yang memelihara tuyul, berdasarkan cerita yang sering dibicarakan orang tua. Orang yang memelihara tuyul biasanya tiba-tiba kaya mendadak, tanpa ada usaha yang jelas, ujarnya. Jika orang itu memiliki istri, maka istrinya lah yang akan menyusui tuyul tersebut dengan susunya. Tuyul butuh susu manusia agar tetap kuat dan patuh pada majikannya. Selain itu, ada kebiasaan aneh lain yang perlu diperhatikan. Tuyul sangat suka bermain dengan cermin, sisir, dan kepiting. Pemilik tuyul sering menyediakan cermin di sudut rumah atau kamar tersembunyi agar tuyul bisa bermain di depan cermin, dan mereka sering memberikan sisir sebagai mainannya. Kepiting juga disukai tuyul, konon karena gerakannya yang lincah dan menjadikannya teman bermain bagi makhluk kecil itu. Pak Kadir melanjutkan dengan cerita yang lebih menyeramkan. Ada juga kebiasaan pemilik tuyul yang sangat aneh. Setelah makan, mereka tidak akan mencuci tangan, melainkan membiarkan tangan mereka kotor dan dijilat oleh tuyul itu. Konon, tindakan ini dilakukan atas perintah dukun yang memberikan tuyul tersebut. Namun saya sendiri tidak tahu pasti apa tujuan dari kebiasaan menjijikkan ini. Mungkin untuk memperkuat ikatan gaib antara tuyul dan majikannya. Pak Kadir mengakhiri penjelasannya dengan wajah serius, membuat para warga semakin gelisah. Setelah mendengar penjelasan tersebut, warga menjadi was-was dan mulai mengingat kembali siapa saja di kampung yang kaya mendadak. Apakah mungkin salah satu dari kita pelakunya? Bisik Bu Siti dengan takut-takut. Kecurigaan mulai beredar, namun tidak ada yang berani menyebut nama secara langsung. "Jangan buru-buru menuduh," ujar Pak Kadir dengan tenang. "Kita harus mencari bukti yang jelas.
Sementara itu, teror tuyul di kampung Ciparai semakin parah. Tidak hanya uang yang hilang, tapi beberapa warga juga mengaku melihat sosok kecil berlari cepat di halaman rumah mereka pada malam hari. "Aku lihat makhluk itu kemarin malam," ujar Pak Rahmat kepada tetangganya. "Dia cepat sekali, seperti bayangan, dan kepalanya botak. Aku yakin itu tuyul." Warga semakin gelisah. Setiap malam mereka berusaha menjaga uang mereka dengan cara yang aneh-aneh. Ada yang menyembunyikan uang di dalam toples, ada yang menggantung dompet di langit-langit, bahkan ada yang tidur dengan uang di saku celana mereka. Namun, usaha ini tampaknya sia-sia, karena tuyul selalu berhasil menemukan cara untuk mencuri uang. Salah satu warga, Pak Marwan, merasa sangat terganggu dengan kejadian ini. Uangnya yang hilang mencapai jutaan rupiah dalam sebulan terakhir. Dia memutuskan untuk menemui Pak Ustadz Darman, seorang ulama yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. "Pak Ustadz, saya merasa kampung ini sedang diteror tuyul. Bagaimana kita bisa menghentikannya?" tanya Pak Marwan dengan serius. Pak Ustadz Darman mendengarkan dengan seksama, kemudian mengangguk. "Tuyul memang makhluk gaib yang sulit ditangkap, tapi bukan berarti tidak bisa," ujarnya. "Biasanya, tuyul bekerja atas perintah majikannya. Kita harus menemukan siapa majikan dari tuyul itu dan menangkap tuyulnya." Pak Ustadz kemudian memberi saran agar mereka melakukan pengajian di kampung tersebut untuk membersihkan energi negatif. Malam pengajian pun digelar di masjid kampung. Pak Ustadz Darman memimpin doa, meminta perlindungan dari Allah agar kampung itu dijauhkan dari gangguan makhluk halus. Setelah itu, Pak Ustadz melakukan amalan khusus untuk menangkal tuyul. Ia menebarkan garam dan beberapa benda lain di titik-titik tertentu di kampung, seperti di persimpangan jalan dan sekitar rumah warga yang sering kehilangan uang. Beberapa hari setelah pengajian, warga mulai merasa sedikit tenang. Kehilangan uang sempat berhenti, dan suasana kampung terasa lebih damai. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, Pak Ujang kembali kehilangan uang yang ia simpan di bawah kasur. "Ini tak mungkin," teriak Pak Ujang frustasi. "Tuyul itu belum pergi." Pak Ustadz Darman segera dipanggil kembali. Kali ini, ia memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih drastis. "Kita harus menemukan siapa majikannya," katanya. "Ada beberapa cara untuk mengetahui siapa yang memelihara tuyul, tapi semua ini membutuhkan keberanian." Pak Ustadz kemudian menjelaskan bahwa pemilik tuyul biasanya akan memberikan tanda-tanda tertentu yang bisa dideteksi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menaburkan biji wijen di sekitar rumah. Menurut kepercayaan, tuyul akan tergoda untuk menghitung biji-biji tersebut sepanjang malam, sehingga memudahkan warga untuk memergokinya. Warga pun sepakat untuk mencoba metode ini, dan keesokan malamnya mereka menaburkan biji wijen di depan rumah masing-masing. Malam itu, suasana kampung begitu tegang. Semua orang menunggu dengan cemas di dalam rumah mereka, berharap bisa menangkap tuyul yang selama ini meresahkan mereka. Di rumah Pak Rahmat, ia duduk di ruang tamu, memperhatikan biji wijen yang telah ia taburkan. Waktu berlalu dengan lambat, hingga akhirnya, sekitar tengah malam, Pak Rahmat mendengar suara kecil dari luar rumah. Perlahan-lahan, ia mengintip dari balik jendela. Di sana, ia melihat sosok kecil berjongkok, sibuk menghitung biji wijen satu persatu. "Itu dia," gumam Pak Rahmat dengan gemetar. Namun, sebelum ia sempat bergerak, tuyul itu menyadari kehadirannya dan menghilang dalam sekejap. Meskipun tuyul itu tidak tertangkap, kejadian ini membuktikan bahwa tuyul memang ada di kampung tersebut. Kabar tentang penampakan tuyul di rumah Pak Rahmat segera menyebar. Warga semakin yakin bahwa ada seseorang di kampung mereka yang memelihara makhluk tersebut. "Tapi siapa?" tanya Bu Tati saat berkumpul dengan tetangganya. "Siapa yang tiba-tiba kaya di kampung ini?" Pak Kadir berpikir keras, tapi tidak ada yang terlihat mencurigakan.
Pak Ustadz Darman merasa sudah saatnya melakukan ritual terakhir untuk mengungkap siapa pemilik tuyul tersebut. Ia mengusulkan untuk melakukan pengajian dan doa bersama di seluruh kampung, serta memasang jebakan gaib di beberapa titik strategis. Kita akan pasang perangkap untuk tuyul, jelasnya. Jika berhasil, tuyul itu akan tertangkap, dan kita akan mengetahui siapa pemiliknya. Malam pengajian terakhir dilakukan dengan khusyuk. Setelah itu, Pak Ustadz memasang beberapa jebakan berupa garam, paku, dan daun kelor di beberapa sudut kampung, terutama di rumah warga yang sering mengalami kehilangan uang. Jika tuyul melewati jebakan ini, dia tidak akan bisa kembali ke majikannya, ujar Pak Ustadz. Benar saja, keesokan paginya, warga dikejutkan oleh teriakan Pak Marwan. "Aku menangkapnya," teriaknya. Di halaman rumahnya, mereka menemukan seekor makhluk kecil dengan tubuh kerdil, kepala botak, dan kulit berwarna keabuan yang terperangkap di jebakan. Itu adalah tuyul yang selama ini meneror warga. Makhluk kecil itu terlihat ketakutan. Matanya merah menyala dan tubuhnya gemetar hebat, seolah tahu bahwa nasibnya telah berakhir. Tuyul itu tidak bisa bergerak, terperangkap oleh kekuatan gaib yang diciptakan dari jebakan daun kelor dan garam. Warga berkumpul di sekitar Pak Marwan yang memandangi makhluk itu dengan ngeri. Sebagian dari mereka menundukkan pandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Astagfirullah," gumam Pak Kadir, melihat tuyul yang terperangkap. Pak Ustadz Darman segera datang setelah mendengar kabar tersebut. Dengan tenang, ia memimpin warga untuk membaca doa agar tidak diganggu energi negatif yang mungkin dibawa oleh tuyul itu. Inilah bukti bahwa ada di antara kita yang memelihara makhluk ini. Sekarang kita harus mencari tahu siapa majikannya, ujar Pak Ustadz dengan suara mantap. Dengan bantuan Pak Ustadz, tuyul itu tidak bisa kembali ke majikannya dan menjadi lemah. Tuyul tersebut terlihat mencoba melarikan diri. Tetapi setiap kali mendekati salah satu warga, ia terhenti seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Pak Ustadz mendekat dan dengan menggunakan ayat-ayat suci, ia meminta agar tuyul itu menunjukkan siapa majikannya. Tiba-tiba, tuyul itu memandang lurus ke arah rumah salah satu warga, Pak Joko, seorang pria yang baru saja kaya mendadak dalam beberapa bulan terakhir. Semua mata tertuju pada Pak Joko. Pria itu tampak pucat dan keringat mulai membasahi dahinya. Ia mencoba mengelak. "Ini tidak mungkin, aku tidak tahu apa-apa tentang ini." Namun, warga mulai curiga, karena Pak Joko memang terlihat tiba-tiba memiliki banyak uang. Dan beberapa bulan terakhir, dia membeli banyak tanah serta kendaraan mewah. "Joko, sudah cukup. Tidak ada gunanya berbohong," kata Pak Kadir dengan nada tegas. Pak Joko akhirnya tak sanggup lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan wajah penuh rasa bersalah, ia mengakui bahwa dialah yang memelihara tuyul tersebut. "Aku terpaksa," katanya, suaranya bergetar. "Aku ingin cepat kaya, dan ada seseorang yang menawariku untuk memelihara tuyul. Katanya itu jalan cepat untuk mendapatkan uang, tapi sekarang aku sadar. Itu kesalahan besar." Pak Ustadz Darman segera mengambil tindakan. Ia melakukan ritual untuk mengusir tuyul tersebut, agar makhluk itu tidak lagi berkeliaran di kampung Ciparai. Setelah beberapa doa panjang dibacakan, tuyul itu menghilang, seolah diserap oleh bumi. Warga bersyukur karena teror tuyul akhirnya berakhir, namun mereka juga merasa kecewa dan marah kepada Pak Joko. Sebagai hukuman sosial, warga sepakat untuk mengucilkannya, dan ia diharuskan meninggalkan kampung untuk selama-lamanya. Kampung Ciparai pun kembali tenang, namun kenangan akan teror tuyul itu tetap membekas di benak mereka. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keserakahan dan mencari kekayaan dengan cara yang tidak halal hanya akan membawa penderitaan dan masalah, seperti yang dialami Pak Joko. Setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi, dan hanya dengan kejujuran serta kerja keras,
kita bisa meraih kekayaan yang berkah dan membawa kedamaian. Persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam menghadapi ancaman juga menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah, serta keimanan dan doa merupakan kekuatan penting dalam melawan hal-hal gaib atau kejahatan yang tidak terlihat. Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu. Wassalamualaikum.